guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak? Si dokter mangkrak konon mencret-mencret setelah ditahan aparat. Bacotannya yang penuh drama Korea dan drama Cina yang tidak berguna itu ya selama ini kini tidak mampu lagi ya menipu aparat. Si dokter mangkrak tetap digiring ke balik jeruji besi. Aduh, mangkrak. Saat ini adalah waktunya kalian nangis berjamaah ya di dalam penjara bersama si Dewa Panci. Paham kau ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waduh. Barusan itu nangisnya siapa teman-teman ya? Yang hey. Aduh. Ngelihat ini gitu ya, ada sedikit kasihan gitu ya. Sedikit, nggak banyak, tapi inget bacotan dia, fitnahan dia, hilang sedikit kasihan itu ya kan. Yang muncul justru rasain lo, modiar gue. Lanjut. Dokter Tifa, Dokter Tifa gimana Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Langsung angkat aja deh. Bentar Bang, nanti patah Bang. Bu Tifa mungkin ada yang mau disampaikan Bu Tifa soal penahanannya nih Bu. Nanti kita yang sampaikan. Oke siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siap kah Bu? Secara psikis. Iya Bu. Kita cepat ujian Bu. Bu gimana ujiannya lancar Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lancar. Sehat-sehat Ibu. Aduh, gimana Bu? Ujiannya lancar Bu? Ujian apaan? Ujian dari Tuhan. Ini mah bukan ujian ya. Ini namanya karma ya. Iyalah, namanya karma. Bukan Bang, itu ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi. Pura-pura aja itu. Mana ada dia kuliah lagi ya. Setiap hari muncul di TV, caci maki sana, caci maki sini, serang sana, serang di sini. Kapan dia kuliah? Kok tiba-tiba ujian? Enggak itu. Bohong tuh ya toh. Selamat menikmati karma atas buah perbuatan yang kau lakukan selama ini. Mangkrak ya. Lanjut. Profesor yo
dan juga Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa dikabarkan ditangkap pagi hari ini. Roy Suryo ditangkap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara Dr. Tifa ditangkap pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini parah. Dan hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Roy Suryo, saudara, bahwa Roy Suryo ditangkap pada pagi hari ini berkaitan dengan alasan bahwa berkas dari perkara kasus dugaan jasa palsu ini sudah lengkap atau P21. Ini parah nih. Modar kalian, modar. Termul dilawan. Ini Ya nggak ada parah nih. apa-apanya kalian. Sudah dibilang dari awal ya. Ngeyel sih. Mantan presiden kalian lawan. Mantan presiden itu berarti beliau sudah pernah menjadi presiden. Bahkan bukan hanya 1 periode tapi 2 periode. Itu yang kalian permasalahkan ijazahnya. Nah sekarang rasain akibat dari Ini perbuatan parah. kalian. Ayo yang kemarin mau syukuran silakan. Yang mau nyembeli kambing, sapi, bahkan yang mau nyembeli babi silakan. Udah resmi sekarang. Ini parah nih. Ore, Termul menang, Termul menang. Pokoknya puas banget teman-teman. Ya, kalau kita melihat kelakuan dari orang-orang ini, para tersangka ini, ngoceh melulu. Padahal statusnya sudah tersangka, tapi nggak mau diam tuh congornya. Ini parah nih. Dan pada akhirnya ditangkap paksa. Nah loh, modar. Iya, 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 iya. Akhirnya ditangkap paksa, modiar kau ya. Nah lo, modiar ya. Ini menarik sekali teman-teman ya, karena menggunakan istilah ditangkap paksa. Loh kok bisa ditangkap paksa? Ya karena bagian yang seharusnya melakukan penangkapan ya tidak melakukan penangkapan. Kok bisa bang? Ya iyalah kan saat ini sudah P21. Sekarang itu domainnya kejaksaan. Seharusnya yang memutuskan seorang tersangka itu ditahan ataukah tidak setelah P21 mungkin saja loh ya pihak kejaksaan. Tapi nggak ada tindakan itu. Jangan-jangan yang diduga selama ini itu benar ya. Ada orang besar yang mengendalikan gitu. Nah, Pak Polisi ya nggak kalah akal gitu kan? Iya. Lanjut. Saya kasih tahu, sekali lagi ini bukan penahanan, ini penangkapan. Penangkapan ini sah secara hukum, ya. Bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Ya, betul. Penangkapannya bukan penahanan. Dan saya sangat sependapat ini. Karena memang orang macam kayak gini nggak usah ditahan-ditahan. Karena kalau ditahan nanti banyak bacot tuh, kebanyakan drama. Langsung ditangkap. Ya, karena sudah dipanggil nggak datang-datang. Lanjut. Dan itu memang sudah banyak orang dengar ya. Nah, kok dia mau berangkat ke tempat yang dia harus diuji, tiba-tiba ada penangkapan. Nah, kemudian dengan banyak orang ini jelas melanggar kami dan melanggar ketentuan. Yang mana dalam ketentuan KUHP itu kalau orang kooperatif nggak ada panggil paksa. Perkataan paksa ini kan seolah-olah orang itu tidak mau. Ya kan? Dan posisi orang mau ujian kan terganggu. Ini kan benar-benar pelanggaran HAM. Ya kan? Oleh sebab itu kami protes. Nah, kami hadir ke sini kebetulan sudah jam 8, ya kan? Kami hadir ke sini sudah jam 8. Kami mau masuk hanya tidak diperbolehkan. Kami tanya alasannya apa. Ternyata konon kabarnya di dalam Dr. Tifa diberi kesempatan untuk ujian. Jadi beliau ujian di dalam, ujian menggunakan Zoom. Tapi dikawal, ada fotonya kalau nggak salah itu, ya kan?
Ya, tapi bagaimanapun juga ini sudah suatu pelanggaran. Bagaimana orang dalam keadaan mau ujian ditangkap, pasti berpengaruh pada psikologis. Ada yang belain. Aduh, daripada lu belain si dokter mangkrak ya, kemudian si Dewa Panji, mending lu belain aja tuh ya. Teman-temanmu sebangsa dan setanah air yang ngaku-ngaku cucu nabi ya kan, yang sekarang sudah mulai tersingkirkan. Ngapain lu mikirin si dokter mangkrak ya? Lu aja ya udah di ujung tanduk. Aduh, lanjut. Ini berita sangat heboh sekali. Diam-diam polisi sudah menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa pagi ini sekitar jam 8. Untuk peliputannya belum ada. Yang jelas konfirmasi dari Mabes Polri, Roy Suryo sudah ditangkap. Ini berita menggembirakan juga sedih karena apa? Kalau Roy Suryo ditangkap, mulutnya udah nggak bisa coek-coek lagi. Ternyata P21 itu benar adanya. Roy Suryo ditangkap, tapi yang bingung ini malah apa? Pengacaranya mencari keberadaan Roy Suryo. Terima kasih. Ini netizen sudah bergembira. Salam Maras. Ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Kita tunggu bagaimana perkembangannya. Apakah dalam 20 hari ke depan si dokter Mangkrak dan Dewa Panji ini dikeluarkan ya, dengan mungkin penangguhan lah, bagaimana lah. Saya sih berharap ya pihak aparat, kejaksaan atau apalah gitu yang berwenang itu tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Karena ini orang udah jelas-jelas mengulangi perbuatannya. Kan perbuatannya mencaci tuh, memaki, menghina, memfitnah, ya kan? Terkait isu ijazah palsu Jokowi. Nah, walaupun dia sudah berstatus tersangka, dia kan tetap mengulangi perbuatannya. Lah, makanya harus ditahan, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.